Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nailatul Fadila Fitria dari Akuntansi 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Penerapan PSAK 101 dan Tingkat Pemahaman Sumber Daya Manusia terhadap PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Yuni Anggreni SEI MSAK, yang telah membantu dan membimbing saya selama pengerjaan skripsi ini, dan juga kepada dosen penelaah saya nantinya yang akan memberikan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Pada penelitian ini terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima yaitu penutup. Yang pertama pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan. Akhir-akhir ini terdapat peningkatan terhadap kajian akuntansi menuju akuntansi syariah yang terlihat dari pembentukan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada data Otoritas Jasa Keuangan dengan bertambahnya jumlah institusi atau instrumen keuangan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun. Karena hal tersebut, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia bisa dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Contoh lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia seperti Bank Umum Syariah, BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dan koperasi syariah. Praktek akuntansi dalam hal lembaga keuangan syariah sangat diperlukan. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia sejauh ini telah menerbitkan 13 PSAK untuk entitas syariah. Salah satunya adalah PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Namun, dengan telah diterbitkannya PSAK syariah oleh AI, saat ini penyajian laporan keuangan oleh entitas syariah belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan, khususnya pada institusi keuangan non-bank syariah. Sebagian besar belum mengetahui PSAK 101 yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah, yang menyebabkan banyaknya penyajian laporan keuangan institusi keuangan non-bank syariah tidak sesuai dengan PSAK 101. Salah satu faktor yang menyebabkan belum diterapkannya PSAK 101 secara keseluruhan, menurut penelitian Badia, adalah sumber daya manusia bagian akuntansi yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap PSAK 101, dan kurangnya sosialisasi PSAK tersebut kepada entitas syariah membuat penyajian laporan keuangan sebatas pengetahuan yang mereka miliki. Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan syariah di Indonesia yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syariah yang bebas bunga adalah Koperasi Syariah. Di sini saya melakukan penelitian pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi dulunya bergerak secara konvensional. Namun, pada tahun 2019 telah berubah menjadi koperasi dengan berprinsip syariah. Setelah Kepala Dinas Pendidikan, Ketua Koperasi Dinas Kota Bukit Tinggi, dan seluruh anggota koperasi setuju untuk menjadikan koperasi pegawai negeri ini berbasis syariah. Saya tertarik untuk melakukan penelitian apakah dengan peralihan dari koperasi bersifat konvensional ke koperasi berlandaskan syariah yang telah berjalan lebih dari 1 tahun, Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi sudah menerapkan PSAK 101 dengan benar. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Yang kedua yaitu bagaimana tingkat pemahaman sumber daya manusia terhadap PSAK 101 pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi.
Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Yang kedua untuk mengetahui tingkat pemahaman sumber daya manusia terhadap PSAK 101 pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama bagi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam pembuatan laporan keuangan, menyempurnakan dan menambah keyakinan untuk penyusunan laporan keuangan. Yang kedua bagi peneliti yaitu sebagai sarana penerapan akuntansi khususnya pembuatan laporan keuangan syariah. Dan yang ketiga bagi pihak lain sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, tinjauan pustaka. Landasan teori dari penelitian ini adalah yang pertama, akuntansi syariah. Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan dari kata yang dimiliki, yaitu akuntansi dan syariah. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi atau mengenali, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan syariah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Jadi, dapat diartikan akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Maksudnya, akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter, tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Yang kedua, laporan keuangan. Laporan keuangan entitas syariah adalah penyajian terstruktur posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas syariah. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan entitas syariah meliputi aset, liabilitas, dana sirkah temporer, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, kemudian arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan. Yang ketiga, PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. PSAK 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum untuk entitas syariah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan yang harus disajikan berdasarkan PSAK 101 adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Yang keempat yaitu tingkat pemahaman. Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Anderson dan Cradwell membagi pemahaman pada 3 tingkatan. Pertama, menerjemahkan, yaitu kemampuan untuk memahami suatu ide yang dinyatakan dengan cara lain daripada menyatakan hasil yang dikenal sebelumnya. Kedua, penafsiran, yaitu penjelasan atau rangkuman atas suatu komunikasi. Ketiga, ekstrapolasi, yaitu meluaskan data untuk mengetahui implikasi, konsekuensi, akibat, dan pengaruh dari suatu kondisi. Yang kelima yaitu Koperasi Pegawai Negeri Syariah. Koperasi Pegawai Negeri Syariah adalah koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri dengan kegiatan usaha yang dilakukan berlandaskan syariah. Landasan normatif koperasi syariah adalah Al-Quran dan Sunnah, serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Selanjutnya penelitian terdahulu. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian Badiah pada tahun 2015, kemudian oleh Putra tahun 2015 dan Surbakti pada tahun 2018. Kemudian kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi, kemudian pemahaman sumber daya manusia Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi terhadap PSAK 101, kemudian penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101, yang nantinya akan menjadi penerapan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Yang ketiga, metodologi penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan memberikan analisis secara deskriptif. Kemudian subjek dan objek penelitian, yaitu subjeknya adalah laporan keuangan tahun 2019 dan staf bidang akuntansi, dan objeknya adalah Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer berupa hasil wawancara, dan data sekunder berupa laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Kemudian metode pengumpulan data. Yang pertama ada studi dokumenter terhadap laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kota Bukit Tinggi untuk mengamati bagaimana sistematika penyajian pos-pos laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan PSAK 101. Kemudian wawancara terstruktur kepada staf bidang akuntansi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi tentang penyajian laporan keuangan dan pemahaman mereka terhadap PSAK 101. Daftar pertanyaan yang diajukan yaitu memodifikasi pertanyaan dari penelitian Lohanda pada tahun 2017 dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Kemudian metode analisis data. Yang pertama ada deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data, disusun, dan dianalisis sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang penyajian laporan keuangan dan tingkat pemahaman sumber daya manusia bagian akuntansi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi terhadap PSAK 101. Yang kedua yaitu metode komparatif, yaitu membandingkan penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi dengan ketentuan PSAK 101. Selanjutnya yang keempat masuk pada hasil dan pembahasan. Kemudian gambaran umum Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Yang pertama profil singkat Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Koperasi ini didirikan pada tanggal 27 November 1975 dengan Akta Kanwil Ditjen Koperasi Sumatera Barat tertanggal 6 Mei 1976 dengan nama Koperasi Pegawai Negeri Depdikbud Kota Madia Bukit Tinggi. Kemudian pada tahun 1997, dengan perubahan anggaran dasar dengan nomor 846-PAD-KWK tanggal 7 April 1997 dan nama Koperasi Pegawai Negeri Depdikbud Kota Madia Bukit Tinggi diubah menjadi Koperasi Pegawai Negeri Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Kemudian pada tahun 2019, Koperasi Pegawai Negeri Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi berubah menjadi basis syariah dan mengganti namanya menjadi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi terdiri dari rapat anggota, kemudian Dewan Syariah, pengurus, badan pengawas, kemudian unit simpan pinjam, unit toko dan kesejahteraan, dan paling bawah yaitu anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi yang pada akhir September 2020 berjumlah 840 orang. Kemudian visi dan misi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Yang pertama visinya adalah terwujudnya kesejahteraan anggota dengan prinsip usaha bersama yang dilandasi iman dan takwa, berbudi dan berakhlak mulia. Kemudian misinya, yang pertama terciptanya kesejahteraan anggota yang dilandasi iman dan takwa serta budi dan berakhlak mulia. Yang kedua menumbuh kembangkan usaha bersama sesama anggota.
Yang ketiga, terlaksananya pendidikan perkoperasian kepada anggota. Yang keempat, terlaksananya layanan yang prima kepada anggota. Yang kelima, terciptanya pengurus dan karyawan yang profesional. Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi juga memiliki moto, yaitu jujur, ikhlas, dan cerdas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas. Hasil analisis penerapan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Yang pertama, pada penyajian laporan posisi keuangan. Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi menyajikan laporan posisi keuangan dengan nama neraca. Kemudian bisa dilihat pada tabel, pos-pos tersebut adalah pos-pos berdasarkan PSAK 101, dan pada kolom ada atau tidak, yaitu keterangan ada mengartikan pos tersebut disajikan pada laporan posisi keuangan, dan sebaliknya. Kemudian pada laporan laba rugi, Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi menyajikan laporan laba rugi dengan penamaan perhitungan sisa hasil usaha. Dan juga bisa dilihat pada tabel, pos-pos apa saja yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi berdasarkan ketentuan PSAK 101. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Laporan tersebut telah disajikan oleh Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi sesuai dengan ketentuan PSAK 101. Selanjutnya laporan arus kas juga sudah disajikan sesuai dengan PSAK 101. Dan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi tidak menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang juga harus disajikan berdasarkan PSAK 101. Hasil analisis tingkat pemahaman sumber daya manusia terhadap PSAK 101 yang di sini ditujukan kepada staf akuntansi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi yang berjumlah 4 orang. Hasil dari wawancara ini yaitu yang pertama, mengenai pengetahuan tentang PSAK 101. Semua staf akuntansi tidak mengetahui PSAK 101. Selanjutnya mengenai pengetahuan laporan keuangan yang harus disusun sesuai dengan PSAK 101. Staf akuntansi dapat menjelaskan dengan singkat apa saja laporan keuangan yang harus disusun secara umum. Namun masih kurang tepat karena staf akuntansi tidak mengetahui laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang seharusnya juga disusun berdasarkan PSAK 101. Hal ini dikarenakan bahwa staf akuntansi tidak mengetahui PSAK 101 tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan semua staf akuntansi belum memahami laporan keuangan yang disajikan berdasarkan PSAK 101. Selanjutnya mengenai pemahaman transaksi yang dimasukkan pada masing-masing laporan keuangan. 2 orang staf akuntansi memahami transaksi yang dimasukkan pada masing-masing laporan keuangan, karena hal tersebut berkaitan dengan rutinitas pekerjaan mereka. Namun, 2 orang lainnya belum memahami transaksi yang harus dimasukkan pada masing-masing laporan keuangan, karena fokus pekerjaan mereka tidak pada mengolah transaksi. Kemudian mengenai pemahaman unsur-unsur pada setiap laporan keuangan entitas syariah, semua staf dapat menjelaskan secara singkat unsur-unsur dari laporan keuangan secara umum. Namun, belum memahami semua unsur-unsur laporan keuangan khususnya pada entitas syariah, karena pada laporan keuangan entitas syariah juga terdapat dana sirka temporer, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikan. Serta dapat dikatakan semua informan belum memahami unsur-unsur laporan keuangan untuk entitas syariah. Hal ini dikarenakan bahwa staf akuntansi tidak mengetahui mengenai PSAK 101. Selanjutnya mengenai pelatihan tentang akuntansi syariah untuk koperasi. Semua staf akuntansi belum pernah mengikuti pelatihan tentang akuntansi syariah. Hal ini dikarenakan bahwa Dinas Koperasi Kota Bukit Tinggi baru mulai mengadakan pelatihan sejak tahun 2019 untuk pelatihan syariah. Dan pelatihan yang sudah dilakukan yaitu mengenai standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen. Dan belum melakukan pelatihan mengenai akuntansi syariah. Kemudian mengenai apakah staf akuntansi mencari informasi terbaru tentang standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan entitas syariah. Dan semua staf akuntansi belum pernah mencari informasi tersebut.
Hal ini dikarenakan staf akuntansi merasa bahwa item-item pada laporan keuangan itu tidak banyak yang berubah, sehingga staf akuntansi tetap melanjutkan melakukan penyajian laporan keuangan seperti sebelumnya. Ringkasan hasil penelitian terkait dengan penyajian laporan keuangan oleh Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi, yaitu belum sesuai dengan PSAK 101. Yang pertama, terdapat perbedaan penamaan laporan keuangan oleh Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi, yaitu laporan posisi keuangan yang masih disajikan dengan nama neraca, kemudian laporan laba rugi yang disajikan dengan nama perhitungan sisa hasil usaha. Yang kedua, penyajian laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 101. Yang ketiga, Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi tidak menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Selanjutnya, ringkasan hasil penelitian terkait tingkat pemahaman terhadap PSAK 101, yaitu staf bidang akuntansi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi belum memahami PSAK 101. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu faktor kurangnya pemahaman staf bidang akuntansi terhadap PSAK 101 adalah kurangnya pelatihan mengenai akuntansi syariah. Yang kelima, penutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan oleh Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi belum sesuai dengan PSAK 101, dan staf bidang akuntansi Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi belum memahami PSAK 101. Kemudian keterbatasan dari penelitian ini adalah format untuk penyajian laporan keuangan koperasi syariah ini tidak bisa digeneralisasi ke lembaga keuangan non-bank syariah lainnya karena terdapat unsur-unsur laporan keuangan yang berbeda. Kemudian saran untuk Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi adalah karena sudah diterapkannya aktivitas dan transaksi secara prinsip syariah, maka dengan hasil penelitian ini Koperasi Pegawai Negeri Syariah Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi diharapkan untuk menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk lembaga keuangan syariah. Kemudian untuk lebih mendekatkan pemahaman mengenai standar akuntansi syariah, staf akuntansi bisa mencari informasi mengenai pelatihan akuntansi. Sekian presentasi skripsi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.